orang perempuan itu cuma bisanya masak, manak dan macak gitu. Orang-orang kaya selalu disegani, tapi orang yang kurang mampu ataupun katakanlah miskin itu cenderung nggak diperhatikan. Itu yang tindakan awal yang perlu kita lakukan. Setidaknya kita konsultasi kepada ahlinya atau yang memang memiliki wewenang untuk menyelesaikan itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa jami'i ahli baitil kiram. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wasallallahu ala jami'i awliya wa sallallahu ala ashabi wa sallallahu ala Bakar Umar Usman wa Ali wa khususan ila muqarrabin wa khususan ila jami'i awliya ila wa sallallahu ala Syabqatil Jilani wa sallallahu ala jami'i wali wa sallallahu jami'i masyayikh al ulama. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa khususan ila abaina wa ummatina wa jaddina min awalna wa akhirna min furim wa furihim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Wa ilahukum ilahun wahid, la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum.
لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم استغفروا ربكم إنه كان غفارا أستغفر الله العظيم 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 اللهم صل وسلم على سيدنا محمد 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 صل وسلم على سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد Alhamdulillah fa'alam annahu qawluh la ilaha illallah 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 La ilaha illallah, 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 Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisiril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi wa bi ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dzalika nasyi'un min ahadin amroini. Keengganan bangsa yang sedang sakit untuk berobat pada dokter spesialis penyakit sosial tersebut bersumber pada dua perkara. Imma jahliyah bida'aha, imma jahliyah bida'aha. Ada kalanya yang pertama mungkin mereka tidak mengetahui penyakitnya sama sekali. Wahya fatadunu wahya ala waskil mauti bima yaftuku fiha minad da'i. Sehingga mereka yang sedang dalam keadaan koma atau hampir mati akibat penyakit yang menyakitinya, nakiyatun minal ausobi nakiyatun minal ausobi, menganggap diri mereka tidak sakit dan bebas dari segala penyakit. Wa imma annaha tadri kulad diroyati ma fiha minal alami wa ma ya'turuha minal adwa'i. Kedua, mungkin mereka itu benar-benar mengetahui bahwa dirinya sakit dan mengetahui obat-obat yang mereka perlukan. Ghairu annaha la thiqata laha bima yuhitu biha minal attibai au annaha taroha ma mana'aha at-tafakkura fi talibit tabin.
Hanya saja mereka itu tidak memiliki kepercayaan atau kemantapan ataupun keyakinan terhadap dokter yang dapat menyembuhkannya, atau mereka itu enggan berpikir atau berupaya mencari dokter untuk menyembuhkan penyakit mereka. Oke teman-teman, mungkin sedikit saja karena nggak ada Pak Dim juga, jadi kita bahas sedikit, nambah sedikit lanjutan dari kemarin, juga sekaligus menyelesaikan bagian yang pertama dari bab revolusi budaya. Di paragraf ini Musonif atau Imam Mustafa Al-Ghulaini menjelaskan bahwa masyarakat atau umat itu memiliki dua sumber yang mengakibatkan mereka tidak mau berkonsultasi dengan para ahli. Karena yang dimaksud di sini adalah penyakit sosial atau bisa dikatakan masalah sosial, permasalahan yang ada dalam kehidupan masyarakat. Maka ada seorang ahli atau pakar yang memang orang tersebut memiliki basic untuk menyelesaikan permasalahan, basic analisa sosialnya bagus, kemudian juga memiliki metode untuk memecahkan masalah sekaligus memberikan solusi. Nah, terkadang masyarakat itu enggan untuk mendatangi mereka yang memiliki kapasitas terhadap ilmu sosial tersebut. Ada dua hal yang menyebabkan. Yang pertama, karena memang masyarakat tidak tahu akan penyakit mereka, akan permasalahan mereka, dan mereka nggak mau tahu, nggak tahu dan nggak mau tahu, sehingga cenderung mereka apatis. Contohnya kayak masyarakat kita sering menganggap bahwa orang perempuan itu cuma bisanya masak, manak, dan macak gitu. Jadi nggak bisa orang perempuan kemudian menjadi PNS, menjadi bos, menjadi buruh, ataupun menjadi petani dan lain sebagainya. Nah, itu kan salah satu problem sosial, permasalahan sosial, dan masyarakat cenderung tidak mau tahu, tidak mau mencoba menganalisa, tidak mau mencoba untuk membedah kembali. Nah, ini kan perlu adanya 1-2 orang yang kemudian memantik adanya kesadaran di tengah masyarakat. Coba dianalisa dan kemudian ditemukan masalahnya. Nah, ini salah satu hal yang diperlukan oleh masyarakat, sehingga masyarakat itu atau umat itu tidak terjebak dalam satu situasi yang memang itu sebenarnya situasi yang sangat membahayakan. Seperti tadi contohnya ketika masyarakat nggak tahu tentang adanya problem sosial di kehidupan mereka gitu. Kemudian adanya hierarki sosial, dalam artian orang-orang kaya selalu disegani, tapi orang yang kurang mampu ataupun katakanlah miskin itu cenderung nggak diperhatikan. Ini kan juga salah satu penyakit sosial yang kebanyakan masyarakat juga apatis ataupun nggak peduli terhadap hal tersebut. Nah, maka ini harus ada 1-2 orang yang memang harus bisa menjadi pemantik masyarakat untuk sadar bahwa kehidupan bermasyarakat itu harus saling menjaga satu sama lain, saling menghormati, dan juga bagaimana memperlakukan manusia itu selayaknya manusia. Penyebab yang kedua, karena tidak adanya keyakinan atau kemantapan terhadap seorang pakar ataupun ahli sosial yang memang basicnya untuk menyelesaikan permasalahan sosial. Jadi mereka tahu bahwa di kehidupan mereka itu ada permasalahan. Mereka merasakan bahwa kehidupan bermasyarakat mereka ada permasalahan, tapi masyarakat tersebut cenderung leleh lueh, kayak ya udahlah, ada permasalahan, ya kami mau apa? Karena kami nggak punya basic ke situ, nggak punya nggak punya kapasitas atau kemampuan untuk menyelesaikan permasalahan sosial. Karena anggaplah karena kami nggak punya pengaruh tengah masyarakat, mungkin nggak punya
kayak otoritas yang memang bisa mempengaruhi masyarakat, sehingga masyarakat itu cenderung nggak yakin kemudian untuk bisa menyelesaikan itu ataupun berkonsultasi terhadap pakarnya, ahlinya. Padahal seharusnya yang perlu kita lakukan setelah kita tahu atau sadar bahwa di sekeliling kita ada permasalahan, kita harus mencari tindakan yang pas. Kalau kita nggak bisa memecahkan permasalahan tersebut, kita nggak bisa menyelesaikan, setidaknya kita harus konsultasi kepada ahlinya. Kita tahu tetangga kita, sekeliling kita ada permasalahan sosial. Kita tahu ada tetangga kita si A dan si B memiliki konflik, tapi kita nggak berani untuk menyelesaikan karena kita nggak punya wewenang. Maka kita harus konsultasi ke RT mungkin bisa, ataupun ke Kades, ataupun orang yang memang memiliki basic kapasitas menyelesaikan permasalahan. Nah, itu yang tindakan awal yang perlu kita lakukan. Setidaknya kita konsultasi kepada ahlinya atau yang memang memiliki wewenang untuk menyelesaikan itu. Tapi kan terkadang yang lebih cenderung terjadi itu di perkotaan atau biasanya di perumahan, itu ketika tetangganya memiliki konflik satu sama lain, mereka cenderung apatis, nggak peduli, karena biasanya di perkotaan kan tidak memiliki latar belakang yang sama, mereka cuma bertempat tinggal di satu tempat yang sama sehingga rasa kepeduliannya belum muncul. Nah, mungkin itu yang dijelaskan dari satu paragraf dalam bab ini. Mungkin teman-teman ada yang perlu didiskusikan atau yang perlu ditanyakan, nanti kita jawab bersama-sama. Mohon maaf karena banyak peserta yang baru, mohon bisa digambarkan tentang sosok dari kitab ini. Karangan siapa, lalu garis besarnya seperti apa. Terima kasih. Oh ya, jadi kitab Idhatun Nasihin itu kan artinya kitab nasihat terhadap pemuda. Dikarang oleh beliau Imam Mustafa Al-Ghulaini dari Timur Tengah. Beliau seorang jurnalis, seorang jurnalis wartawan, bisa dikatakan wartawan atau jurnalis, penulis, dan beliau sering menulis artikel-artikel yang kemudian artikelnya dimuat di media-media nasional bahkan internasional gitu. Jadi dimasukkan ke koran nasional ataupun majalah internasional. Kemudian artikel-artikel yang telah beliau buat ini kemudian dikumpulkan jadi satu dan dibentuk menjadi sebuah buku atau kitab yang bernama Idhatun Nasihin gitu. Nah, kitab Idhatun Nasihin ini fokusnya membahas tentang ijtimaiyah, kemasyarakatan, kemudian adab, peradaban ataupun moral. Nah, jadi fokusnya di situ, kemasyarakatan atau sosial, moral, dan juga peradaban. Jadi kitab ini cenderung membahas bagaimana hubungan antar manusia, bagaimana konflik-konflik yang terjadi di antara manusia-manusia, dan terkadang juga membahas soal bagaimana hubungan antara rakyat dengan penguasa ataupun pemerintah. Jadi bagaimana kitab ini hadir untuk mengkritik ataupun menganalisa lah tindakan pemerintah terhadap rakyatnya, apakah itu dikatakan membela ataupun melindungi rakyatnya atau malah membahayakan dan menindas rakyatnya. Itu sih kalau gambaran umum dari kitab yang kita kaji malam ini. Teman-teman mau ada yang ditanyakan atau mungkin tanggapan? Karena nggak ada Pak Dim, jadi nggak usah nambah banyak-banyak.
Ada yang nanya? Silakan teman-teman. Jadi terkadang kehidupan di masyarakat itu tidak selalu yang menyelesaikan masalah ataupun menemukan masalah atau sadar akan masalah sosial di tengah masyarakat itu tidak harus seorang pejabat ataupun perangkat desa lah, katakan seperti itu, RT RW dan selainnya, tapi terkadang juga di situ sebagai peran ulama, peran tokoh agama itu juga di situ gitu. Bagaimana peran ulama ini kemudian bisa membaca karakter masyarakat di sekeliling mereka, bagaimana ulama juga harus membaca situasi di sekeliling mereka sehingga mereka bisa memang benar hadir untuk kebutuhan masyarakat. Jadi nggak cuma ulama itu nggak cuma ngomong soal akhirat saja sebenarnya, tapi kan juga ngomong soal bagaimana kehidupan di sekeliling mereka, persoalan termasuk persoalan ketahanan pangan umat, atau ngomong soal kemiskinan, ngomong soal bagaimana pengangguran, itu kadang juga menjadi salah satu ruang-ruang ulama gitu. Kalau kita lihat dulu Mbah Hasyim Asy'ari itu dulu membabat salah satu hutan di Jombang yang kemudian sekarang didirikan Pondok Pesantren Tebu Ireng. Itu tempatnya dulu benar-benar hutan dan tidak ada penduduk satupun. Beliau ke situ cuma membawa 3 kalau enggak 2 santri dan kemudian mendirikan pesantren hingga akhirnya di situ terbangun sebuah desa dan peradaban. Nah, ketika beliau mendirikan pesantren, beliau tidak cuma mengajak ngaji santrinya, tapi beliau juga memberikan santrinya lahan pertanian sehingga santrinya ini juga diberikan ruang untuk mereka bisa mencari kehidupan gitu. Mereka nanam padinya kemudian sebagian dijual, sebagian dibuat nasi untuk makan mereka sehari-hari. Nah, ini kan Mbah Hasyim Asy'ari sebenarnya memberi contoh bahwa persoalan ulama ataupun kiai ataupun tokoh agama itu enggak cuma ngomong soal akhirat, surga dan neraka, ngomong soal halal haram dalam fikih saja, tapi juga ngomong soal mempertahankan kehidupan umat, ngomong soal kemiskinan, ngomong soal apakah umat ini kelaparan atau enggak. Itu kan sebenarnya juga sebagai tugas ulama gitu. Dulu Mbah Ahmad Dahlan pun juga begitu. Beliau mendirikan organisasi Muhammadiyah bersama para santrinya pun beliau di situ ngopeni, menghidupi santri-santrinya gitu. Beliau sampai karena pola pikirnya beliau kan lebih ke modernis, kemudian beliau mendirikan sebuah madrasah yang menggunakan bangku dan dianggap meniru Belanda. Beliau juga dianggap melakukan tindakan tasyabuh, menyerupai orang kafir gitu, karena beliau mendirikan madrasah yang madrasahnya itu menggunakan bangku sama seperti sekolahnya orang Belanda. Beliau dianggap meniru orang kafir, tapi beliau tetap meskipun dicaci, bahkan yang mencaci ataupun yang menyalahkan sama ulama, beliau tetap ngopeni terhadap umatnya, karena di situ sudah menjadi prinsip bahwa beliau menjadi tokoh agama ataupun ulama itu ya memang di situ hadirnya sebagai untuk menjawab kebutuhan ataupun permasalahan umat atau masyarakat gitu. Jadi kalau melihat situasi sekarang itu sebenarnya ulama ataupun kiai lah, itu bukan lagi ngomong soal pelet, ngomong soal santet dan lain sebagainya. Itu udah pola pikir yang masa lampau gitu, pola pikir yang magis gitu. Ya meskipun hal itu sebenarnya nggak bisa kita salahkan, tapi kebutuhan umat sekarang itu bukan ke situ lagi, tapi kebutuhan umat sekarang kan lebih ke realitanya. Ngomong soal umat sekarang lapar apa enggak gitu. Umat sekarang
butuh pekerjaan atau enggak, lahan pekerjaan, lapangan pekerjaan butuh atau enggak gitu. Umat sekarang memang benar-benar mengenyam pendidikan atau enggak. Nah itu kan yang menjadi persoalan-persoalan yang harus dijawab sekarang, bukan lagi ngomong santet dan lain sebagainya, hal-hal yang sifatnya metafisik gitu. Kalau kita lihat tokoh-tokoh tokoh-tokoh ulama sekarang seperti Gus Baha itu kan, meskipun beliau nggak pernah mengenyam pendidikan formal, tapi pola pikirnya itu kan ngeri gitu. Beliau sampai ngomong bagaimana pola pikir seorang kapitalis gitu, orang pemodal atau seorang bos gitulah, anggapannya bos gitu. Nah jadi ketika seorang umat Islam bersedekah dan kemudian dia mengharapkan satu imbalan, jadi dia bersedekah uang 500.000, kemudian dia mengharapkan bahwa nanti uang 500.000 itu kembali uang 500.000 yang ia sedekahkan itu akan kembali ke dirinya atau bahkan berlipat ganda. Nah ini beliau Gus Ba menyebutnya bahwa pola pikir seperti ini pola pikir kapitalis gitu, karena nggak ikhlas. Kalau kita ngomong ikhlas kan ya udah kita memberikan, ya wis, urusan kembali nggak kembali nanti itu urusannya Allah gitu. Kembali nggak kembali yang penting kita sedekah gitu. Nah kalau kita mengharapkan kembali uang yang telah kita sedekahkan, ini sama dengan katanya Gus Ba pola pikir kapitalis. Kalau dipikir-pikir bener. Jadi orang yang memberikan modal dan kemudian dari modalnya menciptakan sebuah produksi dan produksinya dijual kan harus kembali, modalnya yang telah dia keluarkan harus kembali dan menimbulkan atau memunculkan sebuah keuntungan. Ini kan sama sebenarnya pola pikirnya. Nah saya sempat nggak kepikiran ke situ karena nggak pernah mencoba untuk membedah hal-hal yang sifatnya ibadah tapi dengan pola pikir kebarat-baratan gitu. Ya, tapi Gus Ba ini kan hebat, beliau meskipun nggak pernah mengenyam pendidikan formal tapi nggak kalah saing pola pikirnya dengan teman-teman akademisi, teman-teman yang juga mengenyam pendidikan formal gitu. Kakek, makan dulu. Pak Uli itu yang tanya durasi Pak Uli. Monggo teman-teman, mungkin ada yang mau didiskusikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita mengkaji kitab ini sejak dua pertemuan ini karena hidup di masyarakat itu memang banyak kegiatan gitu. Ini menjadi sebuah refleksi pribadi bagi saya sekaligus penyesalan. Dalam artian ini, ketika kemudian kita dihadapkan pada fenomena yang di bab ini tadi, itu kita menghadapi budaya-budaya yang kemudian disampaikan oleh Mas Ulil itu secara garis besar adalah mungkin feudalistik gitu. Ya sing duwe bondo, ya sing duwe jabatan dan lain sebagainya, itu yang kemudian dianggap mungkin pada saat ini teman-teman masih berpikir kemudian bahwasanya oh nanti kalau saya di masyarakat akan seperti ini kan. Dan itu pun persis seperti yang terjadi pada pengalaman saya dulu juga sama, akan tapi ketika kita masuk dalam masyarakat itu kemudian kita dihadapkan pada sebuah permasalahan, kita itu seakan-akan hidup di hutan belantara. Kalau kemudian kita tidak punya jaringan, apalagi notabene saya bukan aspirasi nih, saya tidak punya jaringan sama sekali. Saya masuk di sini dengan ibaratnya ya longak-longak kan itu akhirnya menghadapi fenomena itu. Orang kemudian siapa tuh yang pada era tahun 2016-17 akan-akan tidak tahu kemetul pada saat itu. Teman-teman seperti ini, teman-teman muda ini akhirnya ditabrak dengan kepentingan-kepentingan yang dikatakan tadi, bahwasanya kemudian penyakit masyarakat itu timbul. Oh, raiso bahwa kemudian saya yang berkuasa di sini, saya yang berhak menentukan, walaupun itu
secara total, walaupun itu kemudian yang seperti dikatakan tadi tidak punya ilmu sama sekali. Akhirnya semuanya diserahkan, oh ya sing mau sugih. Ya akhirnya gitu, pemuda akhirnya yang dikatakan pemuda akhirnya mutung, akhirnya sekarang terbengkalai, dan itu banyak terjadi di Kabupaten Semarang. Makanya keberanian teman-teman itu memang harus mulai diasah mulai sejak dini ketika Anda masuk pergerakan. Ya makanya yang saya katakan saya menyesal itu apa? Karena gini, dulu itu ya saya itu hanya sewaan saja, hanya ngumpulnya dengan teman-teman pergerakan, terus kemudian saya hanya mengkonseptor untuk urusan demo, hanya ngumpulnya dengan itu toh. Bahkan tadi Bu Alfi menyampaikan besok itu ada kongres itu ikut semua kan itu. Kalau bisa ikut semua. Makanya ini penting menurut saya untuk mengasah keberanian ketika kemudian kita dimasukkan dalam hutan yang bernama masyarakat. Karena terus terang masyarakat kita saat ini ya saya tidak memang inilah ya warisan-warisan kolonial 350 itu terjajah dan akhirnya mintanya terjajah, akhirnya apa? Yang terjadi juga semacam itu di masyarakat. Maka dari itu bukan kunci ya, tapi memupuk keberanian mulai dari sekarang untuk mengatakan A itu tetap A, B itu tetap B itu harus dipupuk mulai sekarang. Kalau saya katakan menyesal ketika saya itu tahu A, ketika saya terjun di masyarakat dan kemudian saya dibenturkan pada budaya feodalistik itu tadi dengan pertimbangan kemaslahatan dan sebagainya, akhirnya saya mundur. Itu. Jadi itu banyak yang terjadi. Nanti ada teman-teman nanti Garwani Mas Bagong sudah masuk di BUMDes, Mas Bagong itu sudah masuk BUMDes kemarin ngobrol sama saya. Kuncinya hanya satu, ketika kamu bisa menerobos itu, maka pemuda itu ya pasti ya sama biasa ke depannya. Percuma kemudian kita nanti tidak punya koneksi ketika dihadapkan pada suatu masyarakat, kemudian dianggap tadi bukan berarti saya ahli di bidang pariwisata desa enggak. Tapi saat itu memang saya mau mengorbankan diri saya untuk jatuh di situ dan membawa saat itu kemudian menjadi membeban di Jawa Tengah ini. Akan tetapi besar itu akhirnya hancur karena saya tidak punya pilihan, karena saya harus ingat ini dilok mewah cah mekowe macam-macam itu sesuatu mental. Makanya sekali lagi keberanian konco-konco untuk kemudian tegak lurus seperti yang disampaikan mencari ahlinya dan sebagainya itu ya bukan membenarkan, tapi memang itu bagi saya sudah mengalami itu. Artinya tinggal nanti teman-teman nunggu gilirannya kapan kamu akan terjadi masalah. Mungkin begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ino? Nah, ya. Cukup? Saya mau tanya satu dulu. Kan dari tadi bilangnya itu kesadaran masyarakat, tapi banyaknya di sekitar di masyarakat itu kan apatis, jujur apatis, banyak yang nggak peduli. Nah itu menurut kamu gimana? Ya, kita tadi mau bicara kepekaan, tapi kan nyatanya banyak yang apatis, banyak yang itu urusannya sendiri gitu. nah kepedulian, kepekaan atau itu kan muncul dari kesadaran bahwa kita sebagai manusia, makhluk sosial itu juga membutuhkan manusia lain. Maka kita tidak hanya sebatas membutuhkan, tapi juga harus hadir sebagai orang yang dibutuhkan, dalam arti mereka juga membutuhkan kita gitu. Maka kita juga harus siap menjadi orang yang dibutuhkan gitu. Nah hal itu kan harus dimulai dari kesadaran. Nah kesadaran ini timbul dari mana? Ya dari pendidikan lagi-lagi gitu kan. Kalau ya katakan masyarakat kebanyakan dulu tidak mengenyam pendidikan setinggi kita gitu. SMP terkadang mereka nggak mengenyam gitu. Nah di hari-hari yang mereka sekarang sudah bekerja, sibuk bekerja siang malam untuk istirahat. Nah ini kan yang untuk membuat atau memberikan pengetahuan atau pendidikan terhadap masyarakat, edukasi itu kan bukan lagi sekolah, bukan lagi bangku formal, tapi kan sudah menjadi tugas tokoh gitu.
tokoh agama, tokoh masyarakat yang kemudian mereka memiliki pengaruh terhadap masyarakat sehingga mereka bisa memunculkan kesadaran masyarakat dari pengetahuan yang memang dibutuhkan oleh masyarakat gitu. Contohnya seperti majelis-majelis kecil seperti yang rutinannya Bu Alfi itu kan majelis ibu-ibu setiap 1 minggu sekali. Itu kan hal yang sebenarnya meskipun sepele kecil tapi itu dampaknya sebenarnya besar. Kalau Bu Alfi kemarin ngomong soal toleransi, perdamaian. Nah itu kan untuk mencegah adanya terorisme, mencegah untuk adanya ya tindakan-tindakan yang intoleran, kemudian diskriminatif, itu kan penting gitu untuk saling menjaga satu sama lain meskipun berbeda agama, berbeda keyakinan, aliran dan lain sebagainya. Itu kan forum-forum yang seperti itu memang sebenarnya dibutuhkan oleh masyarakat kita, karena melihat mereka dulu nggak bisa mengenyam pendidikan karena keterbatasan akses, keterbatasan biaya dan lain sebagainya. Ya di masa tua atau bukan masa tua tapi di usia yang memang mereka sudah nggak memungkinkan untuk mengenyam pendidikan lagi di bangku sekolah atau bangku formal, makanya kita harus menyiapkan atau membentuk suatu forum yang di situ fleksibel. Jadi masyarakat meskipun bekerja, meskipun memiliki kesibukan keseharian, tapi tetap bisa mendapatkan edukasi atau pengetahuan. Gitu sih.